Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan atau kita masih bisa bertemu di sesi webinar spesial Ramadan episode ke-15. Nah, Alhamdulillah yang mana untuk episode 15 ini itu bermateri IP versi 4 address ya. Yang sebelumnya itu ya, untuk IP versi 6 seperti bahas juga oleh saudara Amar. Nah, untuk saat ini itu IP versi 4. Nah, untuk IP versi 4 ini itu akan dibawakan oleh saudara Agus ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke sesi doa dan mulai ke acara intinya. Nah, baik, mungkin untuk doa saya silakan kepada Mas Dedi, waktu dan tempat dipersilakan. Tes, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara webinar ini dimulai ya, alangkah baiknya kita berdoa untuk meminta kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul mazana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati Allahmu ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, ruhani, dan pikiran kami, Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Ya, di sini kita terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Dedi sama Bang Tisna ya yang udah pembacaan doa tadi. Saya di sini ingin membawakan sebuah materi IV for 4 address. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya.
Nama lengkap saya Agus Sangra, asal dari Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Alamat saat ini saya berada di Karawaci, Tangerang, Banten. Dan pendidikan formalnya saya belajar di SMK Garnesia dan non formalnya di anak mondok BPN 2021. Nah, di sini ada email saya agussangrafat2_gmail.com. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada orang tua saya yang sudah membesarkan saya dan mensupport saya, dan terima kasih juga kepada keluarga saya yang udah support saya. Terutama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Pak Dik ya, dan terima kasih juga kepada Pak Danu yang udah menerima saya di anak BPN ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim BPN ya. Terutama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga GPO ya, terutama kepada Mbah yang udah support saya masuk ke BPN ini. Nah, di sini ada beberapa agenda. Yang satu, what is IV4? Kedua, IV4 address struktur. Ketiga, IV sending method. Kelima, tips of IV44 address. Kelima, network segmentation. Yang kelima ada segmentation. Nah, di sini ada what is IV address for 4 versi 4. Nah, kita pasti pernah dengar alamat IV4 itu. Alamat IV4 itu adalah alamat jaringan logis yang mengidentifikasikan alamat logis yang nah di sini ada logik itu bisa disebut juga sebuah benda yang tidak bisa disentuh ya, dikarenakan alamat IV terdiri dari alamat. Nah, di sini ada konfigure uniknya. Misalnya di sini ya, alamat sekarang ini bisa menjadi unik ya, karena ada yang sama atau yang enggak. Komunikasi jaringan lokal maupun IV di komunikasi maupun di jaringan lokal maupun di luar ya. Kalau jaringan lokal yaitu ya di sekitar home ya. Kalau misalnya jaringan luar itu misalnya mau upload YouTube ya, itu berarti udah masuk jaringan luar. Nah, di sini ada alamat IV4 adalah alamat hierarki yang terdiri dari 32 bit yang jaringan dan bagian host. Nah, misalnya kan ini nilai subnet mas, nah, ini nilai binernya, ini nilai host ya, dikarenakan 0 semua. Menentukan porsi jaringan porsi host. Nah, di sini kita menentukan, ini disebutnya host, dikarenakan ini 0 semua. Kalau misalnya ini binary ya. Kalau misalnya ini sama yang bawa 255 sama 11 udah beda jaringan ya, berarti bukan termasuk subnet mas. Alamat IV4 adalah alamat hierarki yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host.
saat menentukan porsi jaringan dan porsi host. Bitnya adalah ini adalah nilai bit. Dalam bagian jaringan alamat harus identik untuk semua perangkat. Bit bagian host bit dalam bagian host jaringan dari alamat harus memiliki identik untuk semua perangkat yang berada di jaringan. Ada metode alternatif untuk mengidentifikasikan subnet mask. Mengidentifikasikan host tertentu dalam jaringan. Jika dua host memiliki pola bit yang sama di bagian jaringan tertentu adalah aliran 32 bit. Kedua host tersebut akan berada di jaringan yang sama. Nah, di sini ada IP address dan subnet mask. IP address yaitu ini adalah IP address, ini adalah IP address ya. Ini subnet masknya. Ini digunakan untuk mengidentifikasikan bagian jaringan host dari alamat IP versi 4. Ketika alamat IP address ditetapkan ke perangkat, subnet mask yang digunakan untuk alamat jaringan perangkat ada misalnya ketika subnet mask digunakan untuk perangkat jaringan, alamat jaringan mewakili semua perangkat di jaringan. Metode yang disebut panjang prefix. Nah, di sini ini subnet masknya 255.0.0. Nah, ini bitnya ya. Kenapa sih subnet masknya 255? Nah, karena angka satunya ada 8 bit. Nah, berarti ini tidak berfungsi. Nah, nilai privilege-nya yaitu 8. Kemudian kalau nilai satunya ada 16, kemungkinan subnet masknya juga ada 255.255.0.0. Nah, jadi nilai privilege-nya genap 16. 255.0 yaitu angka satunya terdiri dari 8 bit, yaitu nilai privilege-nya 24. Nah, kalau misalnya ada satu 0, maka nilai di sininya adalah 1.28. Nah, di sini jika nilai ada jika di bit terakhir ada nilai 1. Nah, di sini jika ada nilai 10-nya di terakhir, yaitu berarti nilainya adalah 128. Kenapa sih bisa 128? Yang dikarenakan nilai di akhirnya yaitu ada 10 yang disebutnya adalah nilai 128, dan subnet masknya adalah 255.
dan nilai free privilege-nya adalah 24. Ini naon? Berarti kenapa harus di sini ada 224-nya, dikarenakan nilai satunya nilai di ujung satu di ujungnya berada ada 3 ya, jadi disebutnya 2 dan nilai subnexmasnya adalah 255.255 karena nilai satunya terdiri dari 8 bitnya, ada 3 oktet ya, maka jadinya 255-nya ada 3 oktet sama, dan nilai pilihnya 27. Terus di sini ada nilainya 240. Kenapa sih 200 harus ada 240? Ya karena di nilai ujungnya satunya ada 4 bit. Jadi dinilaikan 240 dan nilai subnexmasnya sama ya, sama ini. Nilai satunya terdiri dari 3 oktet, jadinya nilai subnexmasnya juga terdiri dari ada 3 oktet, dan nilai feelingnya yaitu 28. Nah di sini ada nilainya 248, berarti angka satunya bikin tambah ya, jadinya angka satunya ada 5 di sini. Jadi nilainya juga 248. Kalau nilai subnexmasnya masih sama ya, 255-nya satunya terdiri dari 3 oktet yaitu, dan nilai feelingnya ya 29. Terus di sini ada nilainya 252. Kenapa sih harus 252? Karena nilai satunya makin bertambah, yaitu makin besar nilainya, dan nilai subnexmasnya juga masih sama ya, terdiri dari 3 oktet, dan bitnya juga terdiri dari 3 oktet. Nilainya 29. Nah, bitnya juga terdiri dari 3 oktet, yaitu 225, yaitu angka satunya angka satunya ada 6, jadi dinamakan itu adalah 225 ya. Nilai subnexmasnya juga masih sama. Topologi unicast yaitu adalah pengiriman misalnya si laptop ini mau ngirim ke si laptop ini router, berarti si laptop ini
mengirimnya ke sini langsung ya, gak melalui laptop ini. Oh iya, dari rekan-rekan semua, apabila ada yang mau ditanyain mengenai materi ini, bisa langsung ditanyakan ya. Bisa raise hand atau chat. Nanti kalau misalkan di chat ada yang follow up dari kita. Topologi Unicast yaitu transmisi mengacu pada suatu perangkat yang mengirim ke satu perangkat lain dalam komunikasi satu ke satu. Misalnya, si laptop ini ingin mengirim satu ke satu, ingin mengirim alamat. Nah, si ini sebagai penerimanya. Kenapa sih laptop ini gak melalui ke sini? Jadi karena kan si laptop ini ingin mengirim satu ke satu. Dan ada juga paket Unicast memiliki alamat IP tujuan yang merupakan alamat IP tujuan yang merupakan alamat Unicast yang menuju ke satu penerima. Si alamat ini yaitu misalnya ingin mengaju ke si alamat penerima, berarti cuman melewati router ini, gak harus melalui laptop ini sama laptop ini. Alamat IP sumber hanya dapat berupa alamat Unicast karena paket hanya dapat berasal dari satu sumber. Karena paket hanya berasal dari satu sumber, misalnya ini. Nah, di sini juga ada multicast. Multicast mengurangi lalu lintas dengan mengizinkan host mengirim paket tunggal ke 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 kumpulan host yang dipilih yang berlangganan di grup multicast. Misalnya, nah ini adalah alamat IP-nya, yaitu ini alamat sumbernya.
Nah, si paket ini hanya mengirimnya ke ke si ke paket ke laptop ini. Nah, dikarenakan tujuannya ingin mengirim ke laptop ini. Nah, jadi si laptop ini ini itu gak berfungsi ya. Ya, karena cuman ingin karena si laptop ini ingin mengirimnya ke laptop ini doang. Nah, ini bisa disebutkan topologi multicast. Nah, di sini topologi multicast yaitu ya tadi si laptop ini cuman pengen misalnya pengen ngirimnya ke laptop ini doang. Ini karena alamat alamat sumbernya yaitu dua 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 titik 224 10.10.5. Nah, ini alamatnya. Di sini ada broadcast. Broadcast transmission refers to a divisi sending. Transmisi siaran mengacu pada perangkat yang mengirim. Misalnya si perangkat ini ingin mengirim ke perangkat jaringan, yaitu komunikasinya satu ke semua. Misalnya nih, contohnya contohnya ini adalah root laptop misalnya. Ini router. Ya, karena si laptop ini ingin mengirim ke sini, yaitu otomatis si ini juga di bisa disebut ingin tahu lah. Jadi si laptop ini tadinya pengen ke sini, jadi semua ini yaitu ke pengen tahu Pak, misalnya paket siaran harus diproses oleh perangkat. Si paket ini harus harus diproses dan domainnya semua host di segmen jaringan yang sama, ya yaitu nah ini jaringan ininya semuanya segmennya yaitu sama karena broadcast itu bisa disebutkan pengirimannya ke semua. Misal kita lanjut ke sini. Ya, di sini ada limited broadcast sur 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 dan sumber di sini adalah alamat sumbernya. Ya, si broadcast ini alamat sumbernya yaitu 171.116.4.1/24.
Topologi broadcast bisa juga disebut suatu pengiriman topologi broadcast. Misalnya nih, si laptop ini ingin mengirimnya, tidak diketahui alamatnya. Ya, ini bisa disebutkan ini alamat subnet masnya ini karena 255 yaitu mengirimnya gak tahu kemana. Nah, bisa juga pengirimannya lewat ke sini karena destinasinya yaitu 255. Transmisi siaran mengacu pada perangkat yang mengirimkan pesan ke semua perangkat di jaringan dalam paket ya si perangkat ini ingin mengirim ke satu sama lain ya. Terus perangkat-perangkat ini juga udah termasuk pengen tahu dalam komunikasi satu ke semuanya. Misalnya ini laptopnya pengen berkomunikasi ke semua perangkat ya, bisa disebut juga domain siaran yang sama. Kenapa bisa disebut dengan domain? Karena si perangkat ini ingin mengirimnya ke semua perangkat ya, jadi bisa disebut juga domain siaran. Misalnya di sini adalah alamat sumber 172.64.1/24. Di sini ada public dan ada public private IP 4 address. Sama seperti ada berbagai cara untuk mengirimnya. Untuk mengirim paket IP versi 4 ada juga jenisnya alamat yang berbeda. Mungkin beberapa alamat IP versi 4 tidak dapat digunakan untuk keluar ke internet, dan yang lainnya secara khusus dialokasikan untuk perutan ke internet beberapa digunakan untuk memverifikasikan koneksi dan lainnya ditetapkan sendiri. Sama seperti ada berbagai cara untuk mengirimkan IP versi 4, juga ada jenisnya yang berbeda. Sama seperti ada berbagai cara untuk mengirimkan alamat paket. Sama seperti berbagai cara untuk mengirimkan paket IP versi 4 address.
Ada jenisnya alamat IP yang berbeda. Ada juga jenis alamat versinya yang berbeda. Beberapa alamat IP versi 4 tidak dapat digunakan untuk keluar ke internet, tidak digunakan untuk keluar ke internet. Dan yang lainnya secara khusus dialokasikan untuk peruten ke internet. Jadi yang lainnya bisa dibersihkan ke routing ke internet. Beberapa bisa digunakan untuk memverifikasikan koneksi dan ditetapkan sendiri. Ya, beberapa alamat yaitu bisa diverifikasikan ke koneksi dan lainnya ditetapkan sendiri. Sama seperti ada berbagai cara untuk mengirim paket IP4 yang berbeda. Kenapa sih ada juga yang mengirim paketnya yang berbeda? Karena kan paket tersebut tidak 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 diketahui alamat IP-nya. Di sini ada IP publiknya. IP publiknya sama seperti berbagai cara untuk mengirim si paket ini ke alamat IP versi 4. Ada juga jenis alamat IP versi 4 yang berbeda. Beberapa alamat ini tidak dapat digunakan ke luar internet, dan lainnya secara khusus dialokasikan untuk peruten. Beberapa digunakan untuk memverifikasikan koneksi dan lain yang ditentukan sendiri. Di sini ada tipe kelas, tipe IP 4 address, yaitu ada kelas A. Nah, si 3 kelas ini sering dipakai ya di IP versi 4 nih. Nah, di sini kelas A nilai bitnya yaitu nilai binernya yaitu 0.0/8. Ini disebutnya binary desimal ya. Dan ada /8. Misalnya nilai
127.0.0/8 yaitu nilainya bisa dirancang untuk mendukung jaringan yang sangat besar dengan lebih dari yang di sini ini udah ada 16 juta. Kita lanjut ke kelas B ya. 128 sampai 191 itu untuk kelas B. 128 sampai 191 itu untuk kelas B. Dan kelas C yaitu 192 sampai 223. Nah, untuk kelas A jaringan yang sangat besar dengan lebih dari 16 juta alamat hostnya. Ya, si kelas A udah lebih nilainya udah lebih dari 16 juta nilai hostnya, dan menggunakan verifikasi slab 8 dan menggunakan slab 8. Dan untuk kelas C dan untuk kelas B nilainya untuk slash kelas B yaitu 128 sampai 191 dan jaringan ukuran yang sangat besar sehingga sekitar 60.000 alamat 60.000 alamat host address. Jadi host addressnya udah ada 65 host dan diverifikasikan //16. Untuk slash kelas C yaitu 192 sampai 223. Nih, 192 sampai 223 itu untuk kelas C dan dirancang mendukung jaringan kecil dengan maksimum 254 dengan 254 host address. Jadi host addressnya adalah 254. Kelas C dengan 3 oktet pertama untuk menunjukkan nilai hostnya adalah 254 dan slabnya yaitu 24. Nah, di sini kita lanjut ke node. Nah, di sini kelas D itu
terdiri dari kelas D ini digunakan untuk multi-class dan nilai slide-nya yaitu 224 sampai 239. Dan untuk kelas C yaitu bisa disebut juga eksperimen address, dan nilai slash-nya yaitu 240 sampai 255. Kita akan mencoba mengkonversikan desimal ke biner. Ya, di sini saya akan mencontohkan mengkonversikan desimal ke biner. Misalnya 1192.168.1 ini masing-masing ini terdiri dari bisa disebut juga oktet, bisa disebut 4 oktet. Dan masing-masing oktet ini terdiri dari 8 bit 8 yaitu masing-masing oktet ini terdiri dari 8 bit 8 bit 8 bit. Jadi totalnya yaitu 32 bit. Contohnya, misalnya kalau ini 0 semua, 0 0, otomatis nilainya juga 0. Nah, bisa juga disebut ini IV terkecil. Karena terdiri dari 0. Nah, misalnya kalau nilainya 1 semua, tuh 1, nah ini bisa juga disebut nilainya IV terbesar.
Dan setiap setiap oktet ini yaitu nilainya 255. Nah, kenapa 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 sih bisa 125, jadi kenapa sih bisa 255? Ya dikarenakan nilai satunya yaitu ada terdiri dari 8 bit, jadi otomatis nilainya juga 255. Karena di setiap bit itu ada nilainya. Yes. Hmm. Nah, di sini kita akan buat rumus, yaitu 128 64 32 16 8 4 2 1. Nah, nah si si, si nah di sini nolnya ada 8. Kita kita misalnya mau cari 192. Gimana sih supaya 192 ini ditemukan? Misalnya 128 tambah 64 berapa? Nah, di sini kalau misalnya kalau ini udah dapat nilainya, yaitu misalnya udah nih 128 sama 164 itu dapat, ya tinggal kita angka 1, tulis angka 1. Nah, yang berarti yang ini udah tidak berfungsi, ya kita tulis aja 0. Nah, berarti nilai 192 yaitu 1100000. Nah, kita cari satu angka 168. 24
128 ditambah 32 misalnya 128 ditambah 32 2 tambah 2 10 Juna taruh 1 berarti 1 6 6 60 jadi taruh 1 jadi ya 60. Nah di sini benar nih. Berarti tinggal cari 8 angka 8 lagi. Nah, kan di sini udah ada 8. Di sini udah ada angka 8 ya tinggal taruh taruh angka 1. Nah, di sini 60-nya udah tidak berfungsi ya. Yang berfungsi yaitu 128 sama 32 sama 8 ya ini berarti 0 0 0 0. Berarti jadi IP jadi 198 yaitu satu satu on 01 0 1 0 0 bentar hapus dulu. Jadi 168 yaitu nilainya 101 0 1 0 0 0 0. Nah, ini nilainya, nilai desimalnya. Kalau misalnya 1 ya otomatis tinggal taruh aja di nomor 1 di 1 yaitu nilai satunya berarti ini ya kan tadi 1 misalnya sama ya. Nah, ini nilai desimalnya. Kalau 192 yaitu 1 1 1 1 0 0 0 0. Kalau 98 1010 100. Kalau 1 0 0 0 0 ujungnya yaitu ya 1. Nah, ini nilai desimalnya. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya dicukupkan sekian untuk pembahasan pemateri alamat IP versi 4 kurang kurang lebih kurang
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya kemana? Sah? Sama. Mana yang mana? Oke, seperti biasa sebelum kita akhiri acara webinar pada hari ini, ya kan, sempatkan waktu untuk kita perkenalkan BPN, ya kan? BPN itu seperti apa, BPN itu apa, ya kan. Oke, kelihatan ya. Nah, BPN kan, di mana BPN itu akronim dari Bestpac Network, mana Bestpac Network ini sebagai lembaga, mana lembaga ini yang berjalan di bidang IT Network Training and Consulting, ya kan. Nah, bila rekan-rekan yang mau lebih tahu tentang BPN itu ada di website kita, ya kan, www.bestpacnetwork.com. Nah, kita sebenarnya ada di Tangerang, Kota Tangerang, tepatnya di Jalan Lombok 2 nomor 154, Perumna 1, Kota Tangerang. Cuman mau ada apa, ya kan, ada keperluan untuk apa-apa bisa datang ya. Nah, ada beberapa layanan dari kita. Yang pertama itu ada Bestpac sebagai integrator, ya kan. Nah, pertama ada Network Planning and Design. Network Planning and Design ini mencakup ketika sebuah perusahaan ingin membangun sebuah jaringan, bangun jaringan dari awal, kan, di mana ingin topologinya seperti apa, kan, untuk bandwidth-nya gimana, baiknya gimana, dan best practice-nya seperti apa. Itu insya Allah kita bisa memplanning, network planning dan desain. Terus ada network implementation, karena ini ketika sebuah perusahaan atau instansi jaringan itu mau implement gitu, apa yang sudah di planning dan didesain. Jadi di mana implementation ini lanjutan dari planning dan desain. Jika sebuah perusahaan ingin implement jaringannya gitu kan, yang mana misal topologinya sudah seperti ini, nah, kita insya Allah bisa mengimplement. Terus ada network monitoring. Nah, network monitoring ini kita memonitor sebuah jaringan yang sudah running, ya kan, sudah production, kan, secara terus menerus gitu. Jadi kita cari tahu apakah di sebuah jaringan tersebut memang running well gitu kan, atau enggak gitu. Nah, kita untuk bisa mereport itu secara terus menerus atau memonitoring itu jaringannya secara terus menerus. Terus ada network maintenance, di mana network maintenance ini berupa troubleshoot ya. Nah, setelah kita monitor, ya kan, setelah kita monitoring, terus terlihat ada permasalahan, terlihat ada celah di situ, ya kan. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu network maintenance, memperbaiki, ya kan, apa yang menjadi permasalahan di jaringan. Terus di mana ada in-house training, ya kan. Nah, in-house training ini jika rekan-rekan perusahaan memiliki karyawan yang ingin tahu tentang materi IT, kan, Cisco, terutama Cisco, kan, yang mau training CCNA, CCNV, ya kan, itu bisa ke kita, di mana kita bisa datang, ya kan, in-house training, kita bisa datang ke tempat rekan-rekan, kan, dan Anda kan materi. Terus ada network assessment. Nah, network assessment ini diperlukan agar kita bisa mengetahui secara lebih mendalam mengenai kondisi jaringan kita.
apakah di dalamnya ada masalah atau mungkin ada resiko di attack gitu kan, di hacking kan. Jadi kita mencari tahu apakah si jaringan kita ini emang sudah aman kan, dari segi topologi, dari segi bandwidth gitu kan, dari segi linknya atau dari segi perangkat gitu kan. Kita bisa mencari tahu di mana disebut dengan network assessment. Terus kita juga sebagai bisa jadi IT network konsultan gitu. Nah, butuh assistance mengenai permasalahan yang ada di dalam jaringan Anda, konsultasikan saja ke Bestped Network. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Betul. Jadi, misal jaringan Anda ini, atau rekan-rekan ini ada problem, ya kan? Ada perlu upgrade di sisi atau mungkin dari sisi protokol, ya kan? Itu bisa ke kita. Nah, di sini ada beberapa our client kita yang pernah kita garap, yang pernah ada tanda tangan kita di sana, ya kan? Karena ada Dana, ada Tri, Visionet, ya kan? Ins, Artajasa, PAA, Telkomsel, banyak, ya kan? Juga dari government, Kominfo, ya kan? Ada juga dari universitas, kan? Ada juga dari kementerian. Oke, lanjut. Oke, ini ada beberapa dari BSSN, SMK Telkom Makassar, dari sekolah juga ada, ya kan? SMK Telkom Makassar, sekolahan.id, kan? Jago Network, kan? Pak Reza, ya. PLN, Sutek, Alto, kan? Ini ada Mabes, Dipti Polri, ada Indosat, Bank BTN, Lintas Arta, BIG, Nokia, Starcom, ya kan, SIP. Mungkin berapa dari our client kita, ya. Nah, yang tadi saya sebutkan di mana Bestped Network ini ada training center. Karena tadi ada in-house training, ya kan, dan juga training online. Kita yang datang atau trainingnya online, gitu. Via Zoom atau Webex, kan, seperti saat ini webinar, kan, atau mungkin bisa via YouTube. Nah, materinya itu meliputi CCNA dan CCNP, ya kan. Nah, materinya juga sebenarnya bisa custom materi. Misal teman-teman atau rekan-rekan sekalian ini ingin materi atau ingin memperdalam tentang WAN, SDN, ya kan, atau mungkin VXLAN, ya kan, teknologi jaringan, itu bisa ke kita, ya. Caranya bisa di email ke kita di info@bestpednetwork.com. Oke. Nah, lanjut, di sini ada beberapa produk Cisco, ya kan. Maaf, ya, beberapa produk dari kita, dari BWN itu sendiri, Bestped Network, ya kan. Nah, pertama produk dari BPN ini ada workbook CCNA, Bestped Training Center, di mana buku ini langsung dibuat langsung gitu oleh CEO BPN, yaitu Pak Danu, ya. Nah, buku ini bermanfaat sekali untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin exam CCNA atau yang mau tahu jaringan itu seperti apa. Ini bermanfaat sekali, ya. Bisa dicoba dibaca, ya kan. Nah, buku ini bisa didapat di web kita bestpednetwork.com/book. Nah, terus ada lagi yaitu handbook MPLS dasar dan L3 VPN. Ini juga dibuat langsung oleh Pak Danu sendiri, dan ini sifatnya free, ya, tidak untuk diperjualbelikan, di mana ini
bisa di-download juga kalau ini bisa di-download di bestpaidnetwork.com/book. Oke. Dari rekan-rekan ingin tahu tentang MPLS itu seperti apa, ya kan, sama L3VPN itu seperti apa. Baca aja di handbooknya. Terus ada handbook Zoom Cloud Meeting, karena di masa pandemi ini kita sering sekali meeting gitu kan, meeting online, karena via Zoom, ya kan. Nah, di sini bisa mempelajari gitu kan, gimana sih cara menggunakan Zoom baik dan benar itu gitu kan. Dibaca-baca, dan handbook ini dibuat oleh rekan kita, ya kan, Yeki. Oke, lanjut. Ada handbook tutorial registrasi IP phone dengan CUCM. Nah, ini dibuat dibuat juga oleh rekan kita, yaitu Mas Itam. Nah, ini mengenai registrasi IP phone dengan CUCM. Lanjut, ada handbook stacking, di mana teman-teman yang pengen tahu stacking itu seperti apa, bisa dibaca-baca, ya kan. Handbooknya ini handbook stacking suite di seri 3750, langsung oleh Mas Danang. Dan kita Mas Danang, ya. Oke, mungkin cukup sekian tentang BPN. Nah, di sini ada beberapa sosial media BPN yang bisa rekan-rekan ikuti atau follow, ya kan. Atau mungkin kalau minta tolong di subscribe, ya, karena video-video webinar kita insya Allah kan pada tahun ini insya Allah kita upload di YouTube kita di .ly/ytbpn. Nah, setiap harinya BPN juga live stream Facebook ya untuk webinar ini. Username-nya di bestpaidnetwork.5 gitu. Terus ada di web kita, web resmi kita di bestpaidnetwork.com. Terus ada email kita info@bestpaidnetwork.com. Terus ada juga IG kita, yaitu bestpaidnetwork. Nah, mungkin sekian dari pengenalan BPN, ya kan. Nah, terima kasih. Salam pantang pulang sebelum reply. Network Team. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Kamar dan juga terima kasih kepada Mas Agus yang sudah membawakan materi atau membagikan materi mengenai IP versi 4 address. Terlebih lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang udah join dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua bagi kedepannya. Mungkin untuk itu kita cukupkan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.